Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Rachel dengan NRP terakhir 015 dari Prodi Teknik Pertambangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari chapter 13 yaitu adalah mass wasting. Itu dinamika pergerakan tanah dan batuan. Nah, pada bab ini kita itu akan membahas tentang mass wasting, yaitu apa sih mass wasting itu? Yaitu proses pergerakan material seperti tanah, batuan, puing-puing, dan debris yang banyak bergerak menuruni lereng karena semata-mata karena pengaruh dari gravitasi itu. Nah, berbeda dengan erosi yang membutuhkan media dengan air, angin, atau es. Nah, mass hosting ini hanya bergantung pada dua hal ini, yaitu stabilitas lereng dan dari gravitasinya. Nah, mass hosting ini merupakan proses yang sangat penting dalam geomorfologi karena membantu mengangkut material dari daerah tinggi menuju daerah rendah. Nah, terus meskipun kadang dianggap sebagai bencana, mass hosting ini sebenarnya merupakan bagian alami dari siklus geologi yang bekerja secara terus-menerus. Oke, selanjutnya di sini ada sorry, sorry. Nah, di sini ada apa itu mass hosting. Di sini ada tiga. Mass hosting adalah dari pengaruh gravitasi, yaitu mass hosting adalah perpindahan material secara langsung yang menuruni lereng dengan gravitasi sebagai satu-satunya gaya utama yang menggerakkan. Nah, mass hosting sendiri adalah penghubung utama antara pelapukan dengan proses erosi dan deposisi. Nah, setelah batuan mengalami pelapukan, material tersebut tidak bisa berpindah ke tempat lain tanpa adanya mass hosting ini. Nah, inilah alasan kenapa eh, mass hosting ini mengapa mengapa bentang alam seperti lembah sungai, kaki gunung dan dataran aluvial dan delta dapat terbentuk. Nah, dari variasi kecepatan, proses ini bisa sangat lambat, hampir tidak terlihat, atau sangat cepat, menyebabkan kerusakan besar dalam hitungan detik. Yang ketiga ada keseimbangan geologis. Mass hosting membantu bumi mencapai keseimbangan geologis dengan mengurangi lereng curam dan mendistribusikan sedimen. Next, di sini ada faktor-faktor pemicu dari mass hosting. Yang pertama ada kemiringan lereng, yaitu di mana semakin curam lereng, semakin besar gaya gravitasi yang menarik material menurun. Yang kedua adalah air. Nah, dari air ini yang menjadi faktor paling signifikan. Nah, air itu dapat meningkatkan berat material dan mengurangi gesekan antara partikel sehingga tanah menjadi mudah bergerak. Nah, yang ketiga ada getaran atau gempa bumi. Nah, getaran atau gempa bumi baik dari aktivitas manusia seperti alat berat dapat memicu pergerakan material dan pergeseran material yang sudah rapuh. Nah, faktor berikutnya adalah jenis material. Nah, dari jenis material ini, karena tanah itu lempung, pasir pasir jenuh air dan batuan lapuk jauh lebih mudah bergerak dibanding batuan padat. Yang terakhir adalah aktivitas manusia. Nah, seperti penebangan hutan, terus pemotongan tebing untuk pembangunan jalan atau drainase yang buruk, yang semuanya mengganggu kestabilan alami lereng. Bisa next. Di sini ada jenis-jenis mass hosting berdasarkan pergerakannya. Nah, secara umum mass hosting itu dibagi beberapa jenis dengan cara bergeraknya material. Yang pertama ada creep. Nah, creep itu adalah gerakan tanah yang sangat melambat, bahkan hanya beberapa sentimeter per tahun dan terjadi pada jenuh air ditandai dengan pohon miring atau tiang yang berubah posisi. Nah, yang kedua ada slide. Nah, dari slide itu yaitu pergerakan material di sepanjang bidang gelincir yang jelas. Eh, Rock slide dan debris slide termasuk dalam kategori ini dan sering terjadi di daerah pegunungan. Nah, yang ketiga ada flows. Nah, flow sendiri itu adalah ketika tanah dan material bercampur, air bergerak seperti cairan. Contohnya adalah debris, debris flow dan mud flow yang biasanya terjadi setelah hujan deras atau letusan gunung api. Nah, yang terakhir ada falls. Falls itu yaitu peristiwa batuan yang jatuh bebas dari tebing curam akibat pelapukan atau getaran. Di sini ada mass wasting bawah laut, yaitu submarine landslide. Nah,
Tidak banyak orang yang menyadari bahwa mass roasting juga bisa terjadi di dasar laut, dikenal sebagai submarine landslide. Nah, peristiwa ini bisa berukuran sangat besar karena sedimen di dasar laut dapat menumpuk hingga menjadi tidak stabil. Nah, landslide ini dia itu gimana ya? Sering dipicu oleh gempa bawah laut. Nah, letusan gunung api bawah laut ataupun akumulasi sedimen yang terlalu berat. Nah, salah satu dampak yang paling berbahaya dari kejadian itu adalah di sini bisa terjadinya tsunami yang dapat terjadi jika volume material yang bergerak sangat besar. Oleh karena itu, memahami wash hosting tidak hanya penting untuk wilayah darat, juga penting bagi zona pesisir dengan potensi yang dampak dengan potensi dampak yang signifikan terhadap infrastruktur lepas pantai dan kehidupan pesisir. Nah, yang keenam di sini ada dampak dari mass hosting sendiri. Nah, mass hosting bisa sangat besar dampaknya, terutama ketika terjadi di daerah yang berpenghuni oleh manusia. Nah, longsor itu dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, dan lahan pertanian. Selain itu, mass hosting juga dapat mengubah aliran sungai, menimbulkan banjir bandang, memicu kerusakan ekosistem. Nah, dalam skala yang lebih ekstrim, mass hosting dapat menyebabkan korban jiwa jika terjadi secara tiba-tiba. Contohnya, kalau misal di Indonesia ada longsor di berbagai daerah dan misal di Sumedang, di Bandung, yaitu yang semuanya itu dipengaruhi oleh hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang tidak stabil serta aktivitas manusia. Nah, di sini ada pencegahan dan mitigasi risikonya. Nah, untuk mengurangi risiko dari mass hosting, kita bisa melakukan beberapa langkah mitigasi ini. Yang pertama, itu vegetasi harus dipertahankan karena akar tanaman bisa membantu untuk mengikat tanah. Sistem drainase juga perlu dirancang agar air tidak menggenang dan menyebabkan tanah jenuh. Selain itu, penahan tanah, pagar batu, dan penguatan tebing dengan beton atau baja itu bisa menjaga material. Dan pemerintah dan masyarakat juga harus memperhatikan zonasi wilayah agar tidak membangun permukiman di daerah rawan longsor. Nah, di beberapa negara sudah ada teknologi sensor dan GPS yang digunakan untuk memantau pergerakan dari si tanah sebagai bagian dari sistem peringatan. Oke, di sini ada studi kasus dari longsor Banjarnegara ya yang tadi yang menyebabkan korban jiwa, yaitu ini bisa salah satu longsor paling mematikan di Indonesia terjadi pada 12 Desember 2014 yang menewaskan lebih dari 100 orang. Nah, longsor Banjarnegara ini dipicu oleh hujan deras yang berkepanjangan pada lereng yang telah jenuh air. Nah, material longsor berupa lumpur dan tanah bercampur bebatuan dengan kecepatan tinggi menjadi pengingat akan pentingnya mitigasi dan kesadaran bencana. Peristiwa ini menunjukkan betapa krusialnya pemahaman dan penerapan langkah pencegahan mass hosting di daerah rawan. Nah, di sini ada masa depan dan tantangan seiring dengan perubahan iklim dan peningkatan populasi, tantangan terkait mass hosting akan semakin kompleks. Pertama, ada perubahan iklim, peningkatan curah hujan ekstrim dan pola cuaca yang tidak menentu dapat memperparah risiko. Yang kedua, ada pendidikan masyarakat, yaitu peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang risiko dan mitigasi bencana. Yang ketiga, ada urbanisasi dan pembangunan, ekspansi pemukiman ke daerah lereng meningkatkan paparan manusia terhadap bahaya. Dan yang terakhir ada inovasi teknologi. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu memahami dinamika bumi. Nah, sebagai penutup, mass hosting ini adalah proses geologi yang tidak dapat kita hindari, tetapi bisa dapat dipahami dan dikelola. Oke, di sini di mass hosting ini memainkan peran penting, dalam membentuk permukaan bumi, namun juga bisa menimbulkan ancaman jika terjadi di daerah yang berpenghuni manusia. Nah, dengan memahami jenis-jenisnya, faktor pemicunya, serta metode mitigasinya, kita bisa mengurangi resiko sekaligus menghargai bagaimana bumi terus-menerus terus-menerus berubah dan beradaptasi. Nah, pemahaman ini tidak hanya penting bagi ahli geologi, tetapi juga bagi masyarakat yang tinggal di wilayah lereng dan pegunungan. Oke, selesai.